Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah, di pagi ini kita masih bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita sia-siakan untuk terus menambah keilmuan kita, juga menambah maklumat atau pengetahuan kita tentang pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada jalan menuju kebaikan melainkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengenal Allah, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang diridhoi Allah dengan tanpa tujuan lain selain Allah. Karena terkadang ada saja tujuan-tujuan selain Allah ya yang menghampiri ketika kita melakukan suatu kebaikan, ya, baik itu karena manusia ya atau karena hal yang lain. Maka dengan kita mengenal Allah, kita berusaha untuk menjadi orang yang al-khalis, ya, orang yang mukhlis, orang yang bisa memurnikan, bisa membersihkan dan bisa mengkhususkan niat-niat kebaikan kita itu hanya karena Allah gitu. Dan insya Allah di pagi ini ya kita akan melanjutkan tafsir surat Juz Amma ya, tafsir Juz Amma. Kemarin kita sudah selesai di surat An-Nas, surat Al-Falaq, maka kita lanjut ke surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang pendek ya, dan sering kali kita membacanya, apalagi ketika misalnya sholatnya sudah mepet waktunya gitu ya. Biasanya alternatif terakhirnya kita membaca surat Al-Ikhlas gitu ya. Jauh dengan kita ya, ada salah seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya ya, tapi karena kandungan suratnya yang luar biasa, karena kecintaannya yang begitu besar kepada Allah, sehingga di setiap rakaatnya selalu membaca surat Al-Ikhlas ya. Sampai pada saat itu para sahabat komplain gitu ya, kenapa bacanya surat Al-Ikhlas aja, tidak ada surat lain ya. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah kenapa gitu, ya karena saya mencintai Allah ya, bahwa tingkat kecintaannya ini sudah masuk ke tahapan cinta yang benar-benar cinta dengan seluruh raganya ya, seluruh pikirannya, seluruh hatinya, dan tidak akan mungkin mencapai cinta yang seperti ini kecuali karena sudah mengenal Allah ya, sudah mengenal Robnya. Maka kita pun ya ketika misalnya mencintai seseorang atau menyukai seseorang ya, itu dengan alasan bahwa kita sudah mengenalnya ya, sudah tahu detailnya, sudah tahu sifatnya ya, dan semua misalnya sifat-sifatnya itu dominannya baik, sehingga kita benar-benar menyayanginya, kita benar-benar menyukainya, mencintainya. Akan tapi tidak pernah ada ya terjadi ya, tidak pernah terjadi bahwa kita mencintai seseorang itu tanpa mengenalnya gitu ya. Kenapa suka gitu? Ya suka aja, nggak pernah gitu ya. Biasanya kalau kenapa suka gitu, oh karena dia sifatnya begini gitu, oh karena dia begini gitu kan. Ya, kita bisa menjelaskannya. Nah, ketika kita mencintai karena Allah pun ya, mencintai Allah pun gitu. Kenapa mencintai Allah? Oh karena Allah ini, oh dijelaskan ya,
dengan panjang lebar gitu ya, sehingga memang benar-benar kita yakin bahwa kita tidak mencintai zat yang salah ya, karena kita benar-benar sudah mengetahui ya, sudah apa, sudah merasakan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang meskipun kita merasakan ya kehadiran Allah di setiap helaan nafas kita gitu ya, akan tetapi kalau kita belum ma'rifatullahnya gitu ya, mengenal Allahnya belum klimaks ya, belum banyak gitu, maka terkadang yaitu datanglah niat atau harapan atau keinginan ya, dilihat orang lain gitu ya, masih mengharapkan pujian dari orang lain ya, masih takut dengan celaan orang lain gitu ya, padahal kita dalam kondisi yang benar gitu ya. Nah, maka orang-orang yang sudah mukhlis ya, yang sudah ikhlas ya, itu adalah orang-orang yang sudah tidak peduli dengan penilaian siapapun gitu ya. Dia hanya peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi billah ya, sebab Allah saya melakukan ini, sebab Allah ya, lillah karena Allah, dan ilallah ya, menuju pada Allah gitu ya. Makanya itu tiga clue ya, tiga clue apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang ikhlas atau mukhlis gitu ya, yang memurnikan, yang mentauhidkan Allah gitu kan. Mukhlis itu memurnikan Allah dan mentauhidkan Allah. Itu dengan itu ya, apa penyebab saya, sebab atau alasan ya, saya melakukan ini gitu kan, terus kenapa ya, terus untuk siapa. Nah, kalau misalnya masih ada untuk selain Allah gitu ya, maka kita belum bisa dikatakan orang yang ikhlas. Dan ikhlas ini adalah ibadah yang paling tinggi ya. Makanya betul lah ketika Masya Allah Umar bin Khattab ya, meletakkan hadis pertama itu ya, beliau karena keikhlasannya sudah luar biasa ya, Umar bin Khattab itu ya, sudah tidak diragukan lagi bagaimana mengenal Allahnya ya, yang asalnya tidak menerima ya, tidak menerima Allah ya dengan keesaannya dan dengan seluruh sifatnya, dan dia menjadi dengan hidayah Allah ya, beliau menjadi seorang yang benar-benar mukhlis ya. Beliau mengatakan apa? Ini hadisnya hadis ahad ya, hadis ahad itu yang mengeluarkan hanya Umar bin Khattab gitu. Jadi Rasulullah SAW membacakan hadis ini, dan yang meriwayatkan itu hanya dari Umar bin Khattab saja gitu. Itu hadis ahad. Ya, nanti kalau ada hadis ahad, ada hadis mutawatir ya Bu. Hadis ahad itu yang menyampaikan hanya satu orang gitu ya. Akan tetapi sahih tidak sahih, karena ada yang sahih ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif gitu ya. Nah, tapi kalau yang dari Umar bin Khattab yang tentang niat itu adalah hadisnya sahih. Kenapa? Karena silsilah rawinya ya, itu silsilah rawi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak mesti yang menerima kabar dari Rasulullah SAW itu dengan jumlah yang banyak, tidak. Tapi kalau satu orang pun dan itu valid ya informasinya, itu bisa diterima. Salah satunya adalah hadis yang masyhur di telinga kita, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat, gitu ya. Amal perbuatan itu akan menjadi ibadah dan akan menjadi dosa ya tergantung niatnya gitu. Ya. Nah itu landasannya apa? Landasannya adalah ikhlas, begitu. Baik ibu-ibu, surat Al-Ikhlas ya. Biasanya ibu-ibu baca surat Al-Ikhlas kapan?
Di sholat apa saja membaca surat Al-Ikhlas biasanya? Sholat rawatib khusus. Rawatib, betul ya. Terlebih qobliyah subuh, betul ya? Qobliyah subuh, kemudian di sholat witir juga ya. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas di mana tuh? Zikir pagi dan zikir petang ya, atau sebelum tidur gitu kan ya. Itu kita membaca surat Al-Ikhlas. Okay. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat termasuk kepada surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah. Karena surat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Ya, seperti kita ketahui bahwa surat-surat yang turun di Makkah itu ya semuanya berkaitan dengan tauhid, dengan akidah. Ya. Karena memang yang harus dikokohkan terlebih dahulu apa? Akidahnya. Ya. Atau tauhidnya. Ketika orang sudah mentauhidkan Allah, ya, maka rintangan apapun, kendala apapun, kesulitan apapun, maka tidak akan berarti. Ketika kita melihat para pejuang di Palestina, ya, seolah mereka tidak takut akan kematian. Kenapa bisa seperti itu? Ya, tidak ada keraguan dalam hati mereka. Ya, ketika harus menghadapi gempuran bom, harus menghadapi senjata, ya. Kenapa tidak ada keraguan dalam diri mereka, tidak ada ketakutan, ya? Karena keimanannya atau ketauhidannya, ya, itu sudah tertancap kuat. Jadi sudah mengakar ke seluruh tubuhnya. Sehingga misalnya ketika ada rasa sakit diakibatkan ya oleh salah satu senjata ya atau salah satu peluru ya, itu akar-akarnya masih tertancap di bagian-bagian yang lainnya. Sehingga itu tidak akan membuat mereka ragu atau membuat mereka mundur dari perjuangan mereka. Ya, bahkan ada video, mungkin ibu-ibu juga sudah melihat ya, ada seorang dokter ya, ibu dokter yang begitu bahagianya ketika mendengar suaminya telah syahid. Ya. Naluri manusianya pasti sedih, ya. Akan tetapi yang mendominasi di dalam dirinya adalah ketauhidan. Sehingga rasa sedih ini ya diobati oleh kebahagiaan bahwa yang dijanjikan Allah itu lebih indah. Ya, bahwa inilah tujuan hidup mereka. Yang tadi itu ya, bahwa mereka berjuang lillah karena Allah ya, dan akhir hidup mereka pun inginnya kenapa? Kemana? Ilallah, kepada Allah. Surat Al-Ikhlas ini juga termasuk kepada surat Mufassal. Ya, Mufassal itu apa? Masih ingat Mufassal? Surat Al-Nas termasuk surat Mufassal juga. Surat Al-Ikhlas termasuk surat Mufassal juga. Ya, Al-Falaq juga Mufassal. Apa nih Mufassal? Masih ingat? Yang pendek-pendek bukan? Iya, surat-surat yang pendek ya, surat-surat yang dibatasi oleh ayat gitu. Ya, berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Seperti surat Al-Baqarah ya. Ujung ayatnya itu jauh. Ya. Jadi kalau anak santri biasanya kalau ngafalin Quran, aduh ini ustazah ayatnya panjang gitu kan. Ya, ayatnya panjang, boleh setengah dulu Kak gitu ya. Nah, kalau mufassal itu menemukan ujung ayatnya itu mudah gitu ya. Karena ayatnya pendek-pendek. Kayak jumlah ayatnya ini hanya 4.
ya. Dan inilah yang menyebabkan kita suka terhadap surat Al-Ikhlas, ya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita mengetahui tafsirnya, ya, suka membaca Al-Ikhlas itu bukan karena hanya ayatnya pendek, tapi karena isinya, karena kandungan isinya, ya. Dan susunan di mushaf itu 112 ke 112, itu surat ke 112 di susunan mushaf, ya. Nah, pertanyaannya, ya nanti insya Allah kita akan jawab, kenapa surat sepenting ini, ya, yaitu surat Al-Ikhlas, diletakkannya di akhir, ya, menuju akhir. Kenapa tidak diletakkan di awal? Nah ini ya, nanti jawabannya insya Allah nanti ya. Mungkin kan kalau kita ketika membuat buku gitu ya, ada paragraf ketika ada sesuatu yang penting itu kalau nggak di awal, mungkin di tengah lah gitu ya. Tapi ini disimpannya, diletakkannya di akhir, ya, di akhir mushaf. Termasuk kepada juz 30 ya, dan diawali oleh kata kerja perintah yaitu qul. Surat Al-Ikhlas ini turun setelah surat An-Nas, ya, setelah surat An-Nas. Lalu surat Al-Ikhlas ini juga ada nama-nama lainnya, ya, selain surat Al-Ikhlas, ya. Di antara namanya adalah surat Al-Asas. Al-Asas. Asas itu apa? Asas itu pondasi, ya. Surat Al-Asas. Suratul Asas. Pondasi. Karena ini adalah pondasi apa? Pondasi agama, ya, dasar agama. Bahwa yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini adalah hal atau masalah terpenting dalam agama kita, ya, yaitu apa? Tauhid. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa surat ini disebut juga surat Qul huwallahu ahad, ya. Jadi tidak mengapa ketika misalnya kita ke anak, ya, ayo baca surat Qul huwallahu ahad, gitu kan? Karena terkadang anak-anak tuh suka tidak tahu antara ini nama surat dengan awal surat, ya. Seperti soalnya baca surat Al-Lahab, apa Al-Lahab gitu kan, ya. Ayo baca surat Al-Ikhlas, apa Al-Ikhlas. Nah, ya, boleh juga surat Qul huwallahu ahad. Ada juga dinamakan dengan suratus Samad, ya, suratus Samad. Nah, as-Samad itu adalah salah satu kata yang ada di surat Al-Ikhlas di ayat kedua, Allahus Samad, ya. Karena nanti ketika kita menjelaskan kata as-Samad, ya, ternyata as-Samad ini adalah salah satu sifat Allah yang hanya ada di surat Al-Ikhlas, tidak ada di surat-surat yang lainnya. Mengapa? Nah, nanti kita jawab ya insya Allah. Kemudian dinamakan juga Suratut Tauhid, ya, karena isinya tentang tauhid, ya. Kemudian dinamakan juga Suratul Iman, ya, karena dengan mengetahui kandungan isi ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya beberapa nama surat, beberapa nama lain dari surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita masuk ke sababun nuzulnya, ya. Sababun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Saya bacakan di sini ya Bu ya. Dzakara ba'dul mufassirina anna sababa nuzuli suratil Ikhlas ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ja'u ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu an rabbih azza wa jalla. Ya. Beberapa mufassir, ya, menjelaskan bahwa sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah sebagai jawaban, ya, untuk orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan tentang Allah, ya, tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka menanyakan apa pertanyaannya? Ya qaulihim unsub lana rabbak, ya,
unsub lana rabbak. Coba jelaskan kepada kami nasab Tuhanmu. Ya, nasabnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya. Nah, ini kenapa? Kenapa mereka menanyakan nasab? Karena kita tahu bahwa ya, orang Arab itu sangat mengagungkan nasab, keturunan. Ya. Jadi keturunan siapa? Ya. Kalau keturunan orang biasa gitu ya, bukan siapa-siapa, mereka tidak menganggapnya. Ya. Nah, karena ya itu tadi membanggakan nasab orang Arab itu. Ya. Nah, sedangkan nasab ini ya, nasab ini adalah salah satu tanda kekurangan manusia. Ya, di antara salah satu tanda kekurangan, tanda kelemahan itu adalah nasab. Maka karena setiap manusia, ya setiap manusia itu kan memiliki ayah, ibu, ya, memiliki orang tua, ya, dan dia pun nanti menjadi orang tua. Ya. Setelah menjadi orang tua, mempunyai anak, dan inilah ya yang membedakan dari Allah. Jadi gambaran nasab ini ya yang membedakan dari Allah. Jadi setiap manusia itu mempunyai nasabnya, mempunyai keturunan-keturunannya, mempunyai silsilah keluarganya. Dan inilah di antara ya gambaran kekurangan manusia. Dan yang lebih menakjubkannya lagi ya, bahwa tentang nasab ini bukan hanya ada di manusia, tapi di seluruh makhluk, ya, di seluruh ciptaan Allah. Insya Allah ya. Jadi Allah ini menjadikan makhluknya berbeda dengan dirinya, ya, salah satunya dari apa? Dari nasab. Bahwa setiap makhluk termasuk manusia di dalamnya itu ada nasabnya, ya, ada silsilah keluarganya. Nah, dan surat ini menjelaskan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Karena qadhiyah ini atau masalah nasab ini ada di setiap makhluknya. Sehingga di surat Al-Ikhlas ya Allah jelaskan ini, ya Allah jelaskan masalah ini bahwa Allah ini berbeda dari makhluknya. Nah, ada juga pertanyaan ya, ini juga ada bahwa sababun nuzul dari surat Al-Ikhlas itu adalah pertanyaan orang Yahudi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Sif lana rabbak. Ya, coba gambarkan kepada kami Tuhanmu itu, gambarkan coba gimana? Ya, jelaskan, terangkan gitu. Ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ya, mereka bertanya-tanya tentang Allah, ya, menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang Allah gitu. Coba ya kalau orang musyrik ya tadi ya, orang-orang musyrik Arab, mereka menanyakannya tentang nasabnya. Kenapa? Karena mereka berbangga-bangga dengan nasab, kan begitu ya? Seperti misalnya Bani Quraisy ya, wah Quraisy itu kan kabilah ya, kabilah yang sangat mulia. Kenapa? Karena diberi tanggung jawab untuk mengurus Ka'bah. Oh, mereka berbangga dengan itu. Makanya tidak boleh ada pemimpin ya kecuali terlahir dari Quraisy gitu ya. Nah, maka pertanyaannya juga sesuai. Nah, adapun orang Yahudi ya, orang Yahudi mereka kan sudah punya gambaran sendiri tentang Tuhannya ya. Bahwa kita tahu bahwa Yahudi itu apa tuh di Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya. Orang Yahudi itu mengatakan apa? Uzair itu adalah anak Allah. Jadi mereka sudah punya gambaran tentang Tuhannya. Yaitu apa? Tuhannya itu punya anak.
ya. Tuhannya punya anak. Maka mereka ingin tahu kalau Tuhannya Muhammad seperti apa gitu. Punya anak juga atau enggak gitu ya. Melahirkan juga atau tidak. Nah, maka mereka menanyakan hal itu. Maka turunlah ya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk ke ini ya, keutamaan ya, keutamaan surat. Keutamaan surat, nanti kita setelah keutamaan surat, kita membahas tentang korelasi atau hubungan antara surat Al-Ikhlas dengan surat sebelumnya. Kalau surat sebelumnya apa berarti, Bu? Anas. Sebelumnya Al-Lahab. Oh, Al-Lahabnya. Oh, gitu. Al-Lahabnya Bukan yang ya. turunnya ya? Ya. Bukan yang turunnya. Bukan. Susunan di mushafnya ya, susunan di Mushafnya. mushafnya. Iya, karena Siap. susunan di mushaf pun seperti sudah pernah kita bahas bahwa susunan surat di mushaf pun bukan tidak ada campur tangan para sahabat ya, bahkan tidak ada campur tangan Rasulullah SAW, karena itu berdasarkan dengan wahyu ya. Kenapa surat Al-Fatihah dulu, kemudian setelah surat Al-Fatihah Al-Baqarah ya, kenapa surat Al-Ikhlas ada di belakang, ini itu karena tauqifi ya, berdasarkan dengan wahyu. Oleh karenanya dalam ilmu tafsir itu ada pembahasan munasabah bainas suwar, munasabah bainal ayat ya, keterkaitan antara setiap surat atau keterkaitan antara setiap ayat. Masya Allah, ayat pun ya, dari ayat ke ayat itu ada korelasinya ya. Sekarang kita masuk ke keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin." Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi. Ya, kemudian orang yang diutus oleh Rasulullah SAW ini mengimami yang lainnya dalam salatnya. Ya. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Nah, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Jadi di setiap rakaatnya mengakhirinya itu dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, ya, ketika para sahabat ini pulang dari peperangan, zakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, mereka curhat ke Nabi ya, menjelaskan kepada Nabi ya, menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, bahwa fulan setiap mengimami itu pasti bacaan terakhirnya surat Al-Ikhlas gitu ya, selalu diakhiri oleh surat Al-Ikhlas. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba tanya deh, kenapa dia melakukan hal itu? Ya. Fasa'aluhu, kemudian para sahabat langsung menanyakan, kenapa sih kamu gitu ya? Setiap mengimami pasti diakhiri oleh surat Al-Ikhlas. Faqala li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang sifat Allah. Ya. Wa ana uhibbu an aqra biha. Ya. Karena menjelaskan tentang sifat Allah ya, dan seperti kita tahu bahwa sifat Allah itu sifat yang sangat luar biasa, maha ya, maha segala-galanya. Oleh karenanya saya sangat suka membaca surat ini ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, ya, kasih tahu dia Allah pun mencintainya. Masya Allah ya, ketika
apa ya yang dirasakan oleh sahabat ini ya ketika kata Nabi apa? Allah pun mencintaimu gitu ya. Yang mencinta itu Allah gitu ya. Jadi ketika kita membaca surat ini ya atas dasar kecintaan kepada Allah ya, menikmati sifat-sifat Allah ya, menjiwainya, memikirkannya ya, maka kecintaan itu akan tumbuh bersemi dan terus membesar. Maka kan ketika kata Allah, ketika hambaku berjalan kepadaku berjalan, maka aku menuju kepadanya dengan berlari, begitu ya. Ketika hambaku berjalan merangkak gitu ya, apa yang hadis itu tuh, maksudnya bahwa ketika seorang hamba mencintai Allah, maka Allah akan lebih mencintainya, ya, akan lebih memerhatikannya, ya, akan lebih melindunginya, akan lebih menaunginya, akan lebih memberkahinya, akan lebih memberikan kebaikan kepadanya. Ya, sahabat ini bisa dipastikan bahwa beliau telah mengenal Allah dengan ma'rifah yang sangat baik, ya, sehingga begitu senangnya ketika beliau mendengar atau membaca ya surat yang disebutkan di dalamnya tentang sifat Allah. Ya. Jadi di sini di hadis ini ya keutamaan surat Al-Ikhlas itu apa? Bisa menumbuhkan cinta kepada Allah ya. Jadi ketika kita bertanya-tanya bagaimana sih ya cara menghadirkan ya kecintaan terhadap Allah ya, maka seringlah membaca surat Al-Ikhlas ya. Bukan hanya sering membacanya, akan tetapi fahamilah kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Karena dengan kita mengetahui kandungan surat Al-Ikhlas ini, maka kita akan senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini. Begitu ya. Sampai ada Ibu ada kajian siapa nih? Bentar. Syekh Amin Sobri ya, kajian beliau ini luar biasa ya. Beliau orang Mesir, masih muda ya. Ini ketika menjelaskan tentang qul huwallahu ahad ya. Kenapa setelah qul itu huwa gitu? Kenapa tidak Allah saja langsung? Ya kan? Qul, katakanlah olehmu huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Kenapa tidak langsung Allahu ahad? Katakanlah olehmu Allah itu Maha Esa, tapi ada huwanya. Maka beliau mengatakan ya, di sini ini yang membuat saya pun menjadi merasa ringan gitu ya ketika menghadapi segala sesuatu itu merasa ringan. Kata beliau seperti ini. Huwa di sini, kalau kata beliau qul ya, katakanlah. Bukan katakan hanya dengan lisanmu, tapi katakan li afkarika, dengan pikiran, dengan seluruh pikiran. Ya. Wa qul li masyairika, dan katakanlah dengan seluruh rasa, dengan seluruh jiwa. Ya. Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Ya. Bahkan kata beliau, qul li kholayika, ya, katakan dengan seluruh sel-sel yang ada di tubuhmu. Ya tahu nih, berapa tuh jumlah sel yang ada di tubuh kita? Banyak ya. Jadi kita pun mengajak bukan hanya dengan pikiran kita, dengan rasa kita, tenaga kita, ya. Tapi kita pun mengajak sel-sel yang ada dalam tubuh kita untuk merasakan bahwa Allahu ahad, ya, Allah itu Maha Esa. Maka dengan tambahan huwa di sini ya, ini adalah jawaban. Ya, terkadang kan kita bertanya-tanya ya Bu ya, kenapa sih kita ada di dunia ini? Ya. Dari mana sih kita ini? Gitu. Kenapa kita ada di dunia ini? Kemudian nanti kita kemana?
setelah kita di dunia ini kita kemana? Apakah saya ini diberi kekuatan untuk memilih, ya, atau untuk mengikuti kehendak Allah? Ya, apa sih hikmah dari kehidupan ini? Ya, bagaimana? Ya, sampai kapan dan di mana akan berhenti? Kadang kan kalau sedang menyendiri gitu ya Bu ya, kita berkontemplasi. Kenapa ada Allah? Kenapa kita ada? Untuk apa hidup ini? Ya. Jadi makanya kan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah ya, itu kan menganut pemikiran tasalsul ya. Tasalsul itu apa ini di filsafat? Tasalsul itu apa? Kita ini dari orang tua kita ini dari ini, ya orang tuanya ini, kemudian dari nabi ini berakhir di Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Ujungnya Allah dari mana? Gitu kan? Allah dari mana? Allah dari mana ya? Siapa yang menciptakan Allah? Kan begitu, ya itu tasalsul. Jadi pemikiran yang batal, ya pemikiran yang salah, yang rusak, gitu. Nah kita memikirkan kenapa ada kita, gitu ya. Gitu kan, apalagi misalnya kalau lagi sendiri ya, sebelum tidur biasanya ya, sebelum tidur gitu ya, kita merenung gitu. Maka betul ketika Nabi Muhammad SAW ya sebelum diberikan wahyu ya, beliau selalu bertahanus. Tahanus itu apa? Menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Ya, yang jauh dari kebisingan. Ya. Beliau memikirkan tentang kehidupan. Kenapa? Gitu kan ya. Jadi dari sekian banyak orang Arab ya, beliaulah yang paling gitu ya, yang paling memikirkan tentang kehidupan. Maka ketika itu pun ya, ketika kita berpikir tentang itu gitu ya, memikirkan tentang kehidupan ini, hakikat kehidupan ini, siapa kita, untuk apa kita diciptakan, terus nantinya kita kemana gitu kan, maka jawabannya adalah huwa. Ya, kenapa di hidup ini ada masalah ya, kadang kita bahagia, kadang kita bersedih, kadang kita tersenyum, kadang kita menangis gitu ya, dengan terhimpitnya masalah ya, masalah apapun gitu ya, kemana ini gitu, kita harus kemana ya, maka di sini ada who ya, who gitu ya, who, wah ya, jadi huwa itu apa, ha itu ya adalah tafrighul hawa ya, ketika kita tafrighul hawa itu apa, mengosongkan udara ya, mengosongkan yang ada dalam tubuh kita itu, ditarik kemana, wah, wah ya, kan ketika kita mengucapkan huruf H, keluar kan udaranya H, gitu ya, seperti gitu kan ya, ketika kita sedang ada masalah dan masalah itu terasa sangat berat gitu ya, kita menghempaskan dengan nah, ya. Tapi kalau kita tidak punya Allah, menghempaskan udara itu hanya nah seperti itu saja ya, hanya berakhir di huruf H saja. Tapi kita pun ada wah ya, wah gitu ya. Jadi apapun pertanyaannya, apapun masalahnya ya, apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang kita rasakan, kita hempaskan, kita keluarkan, dan kita serahkan kepada wah, pada Allah. Masya Allah ya. Jadi satu kata ini huwa ya, sebenarnya kalau tidak memakai, tidak ada huwa pun, katakanlah Allah yang esa tersampaikan mungkin ya kan, tapi di sini Allah menambahkan ya, memulai dengan kata huwa ya, dengan kata huwa ya, ini kita menyerahkan semuanya itu hanya kepada Allah. Ingat kita punya Allah ya. Makanya mungkin ini tadi jawaban kenapa surat Al-Ikhlas ini ya diletakkan di akhir, di susunan terakhir dalam mushaf
Kan dari surat Al-Fatihah itu dijelaskan ya tentang 3 kan di Al-Qur'an ini ya. Yang pertama tentang apa? Tentang tauhid, tentang sifat Allah ya, baik sifat Allah, asma Allah ya. Kemudian tentang apa? Tentang kisah gitu ya. Dijelaskan tentang kisah para nabi ya, tentang kisah orang-orang durhaka, tentang kisah orang-orang yang solih, yang tentang permasalahan hidup gitu kan ya, tentang hal apapun dijelaskan. Kemudian yang ketiga tentang apa? Tentang hukum-hukum ya, tentang kewajiban-kewajiban, hukum sholat apa ya, hukum khomer apa, hukum-hukum ya yang berkaitan dengan kehidupan. Maka semua hal ini sudah masuk ke dalam raga kita ya, maka kita bertanya-tanya ya, kita sudah memahami semuanya, maka kita serahkan dengan qul huwallahu ahad, bahwa ujung ya atau klimaks dari semua isi Al-Qur'an ini di mana? Huwallahu ahad. Ya. Maka kehidupan kita dengan segala macam problematikanya, dengan segala macam isinya, kontennya, ya, baik yang baik atau yang buruk, ya, baik yang kita harapkan atau yang kita tidak harapkan, maka kita kembalikan semuanya kemana? Ke huwallahu ahad. Ya. Maka dengan ini kita akan merasa tenang, karena tidak ada yang terjadi dalam hidup kita, ya, kecuali kita diberikan tujuannya, ya, diberikan tempat kembalinya, yaitu apa? Allahu ahad. Ya, Masya Allah. Tadi dari mana ya, Bu? Kok saya lupa? Tadi sampai mana ya? Maaf nih, jadi jadi ngaclok-ngaclok ya. Tapi ada kaitannya. Tadi sampai mana Ibu-ibu? Ibu-ibu juga lupa. Kecintaan ya? Sampai 2. Mana? Yang tadi li afkarika itu ya, li ini. Li khalaika, betul ya. Tadi kita membahas tentang ini ya, tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ya. Keutamaan surat Al-Ikhlas ya, yaitu apa? Yaitu bahwa dengan membaca surat Al-Ikhlas bisa menumbuhkan ya, bisa mengembangkan ya, bisa membesarkan ya kecintaan kita kepada Allah gitu ya. Ini baru sedikit lah ya Bu ya, baru sedikit sekali dari isi surat Al-Ikhlas gitu ya. Jadi kan pertanyaannya gimana sih caranya gitu ya, menghidupkan cinta kepada Allah itu bagaimana caranya? Kita dengan banyak membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa gitu? Nah, itu tadi jawabannya ya, salah satunya. Yang kedua adalah ya, surat Al-Ikhlas ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya, ya, dalam surga Allah. Nah, dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik. Kana rajulun minal ansori ya ummuhum fi masjidi Quba. Quba, ya. Ada seorang sahabat dari Ansor ya mengimami para sahabat lainnya di Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW sesaat setelah hijrah ke Madinah. Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu ya pertama kali yang dilakukan oleh beliau ketika hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Hanya saja mungkin sekarang ya sekarang di kita fungsi masjid itu menjadi sempit gitu ya. Jadi masjid itu hanya untuk sekedar sholat saja. Ya, terkadang anak-anak pun ya dilarang berlarian di masjid gitu ya, lari di masjid dilarang gitu ya. Atau kalau misalnya sholat ada anak kecil yang ribut kemudian dimarahin dan anaknya tidak mau ke masjid lagi ya, harus dikaji lagi nih ya fungsi masjid ya. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad ya hatta yafragha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Nah,
sahabat ini ya, yang dari Ansor ini, ketika sholatnya di setiap rokaatnya selalu diawali oleh surat Al-Fatihah. Jadi setelah baca Al-Fatihah, setelah selesai surat Al-Fatihah, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Misalnya kita nih di sholat zuhur, di sholat zuhur mau baca misalnya surat Al-Lahab, misal. Nah, sebelum baca surat Al-Lahab itu beliau bacanya surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Jadi membacanya itu dua surat. Jadi surat Al-Ikhlas itu untuk beliau harus dibaca gitu ya. Saya harus membaca surat Al-Ikhlas ya di setiap rakaat ya sebelum membaca surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin. Ya, dan beliau melakukan hal itu di setiap rakaat, bukan rakaat pertama saja ya, tapi di setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu ya. Lalu para sahabat itu heran kali ya, terus ngajak ngobrol gitu. Faqalu innaka taftatihu bihadhihi surati thumma la tara annaka tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Ya. Kenapa gitu ya? Kenapa kamu selalu mengawali membaca surat itu dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian engkau tidak cukup membaca surat Al-Ikhlas saja, tapi engkau pun setelah membaca surat Al-Ikhlas membaca surat yang lain, ya. Fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra gitu. Kenapa sih enggak baca surat Al-Ikhlas aja terus terus ruku, atau misalnya nggak usah baca surat Al-Ikhlas gitu ya, maksudnya kamu pilih aja lah gitu ya, surat Al-Ikhlas atau surat yang lain gitu ya, kenapa harus dua. Nah, ini berarti menandakan bahwa kita boleh Ibu ya, boleh misalnya hafalan kita terbatas ya, tapi kita ingin sholatnya panjang, ingin sholatnya lama, tapi punya hafalannya sedikit. Boleh tidak membaca 2 surat? Boleh. Ya. Dalilnya adalah hadis yang ya. Nanti di ujung, apakah di ujung Rasulullah melarang atau tidak gitu ya? Kalau melarang berarti tidak boleh, berarti kalau tidak melarang berarti Rasulullah membolehkan. Faqala ma ana bitarikiha. Saya tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas. Ya. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Ya. Kalau kalian suka saya mengimami kalian, ya saya jadi imam. Kalau kalian tidak suka, ya nggak apa-apa, saya tidak akan mengimami kalian. Gitu ya, kata sahabat ini. Gitu. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tapi para sahabat ini, ya, mereka melihat bahwa orang ini orang yang paling utama gitu, ya. Mungkin tadi aqra'uhum Qur'anan, ya, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, ya, paling memahami Al-Qur'an, begitu, ya. Jadi di pemilihan imam itu bukan yang paling tua, ya. Kalau kita justru tingkatan terakhir itu diawalkan. Ya enggak? Ya. Betul, ada tingkatan terakhir itu yaitu yang lebih tua usianya, tapi itu di akhir. Yang pertama itu aqra'uhum Qur'anan. Yang paling bagus bacaan Quran, yang paling memahami Al-Qur'annya gitu kan. Nah, di antara para sahabat ini nggak ada gitu. Ya, di antara para sahabat yang ada di situ tuh nggak ada selain beliau gitu. Berarti kan beliau yang harus menjadi imam, ya. Terus wa karihu an ya ummahum ghairuhu, dan para sahabat ini enggan sholat kalau tidak diimami oleh imam ini. Jadi pengen imamnya tuh pengen sahabat Ansor ini gitu ya. Kalau kita biasanya kalau di kita dikomplain itu, imam dikomplain itu karena apa, Bu? Karena kepanjangan bacaannya. Iya. Karena suratnya panjang gitu kan, suratnya panjang gitu, malah dikomplain gitu ya. Atau misalnya, tapi kalau yang bacaannya tidak benar jarang dikomplain gitu kan ya. Jadi misalnya ada imam bacaannya tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tapi suratnya pendek, nggak dikomplain tuh. Tapi kalau ada imam bacaannya bagus gitu kan ya,
masuk gitu ke hati kita, tapi ya surat yang dibaca panjang gitu, itu dikomplain gitu. Apalagi biasanya yang komplain ini ibu-ibu. Ya, oke. Wa karihu an ya ummahum ghairuhu. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Ya. Maka ketika Nabi datang kepada mereka, ya, mengunjungi mereka, mereka menceritakan hal ini. Faqala ya fulanu ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka, gitu ya. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh para sahabatmu? Tadi kan para sahabatnya minta apa, Bu? Pilih aja lah gitu ya. Kalau surat Al-Ikhlas ya surat Al-Ikhlas gitu kan ya. Ya, tidak dengan surat yang lainnya ya. Kalau surat yang lainnya gak usahlah sama Al-Ikhlas. Ya. Dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaat, ya. Maka sahabat itu menjawab, inni uhibbuha. Karena saya suka surat Al-Ikhlas ini, saya suka. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini, yang inilah yang akan menyebabkanmu masuk ke surga, atau inilah yang akan memasukkanmu ke surga Allah. Ya. Yang tadi kecintaannya ini pasti ya berdasarkan apa? Berdasarkan pemahamannya tentang ma'rifatullah, tentang Allah, ya. Bukan kecintaannya ini karena ayatnya pendek atau ayatnya yang mudah dibaca, bukan, tapi kecintaannya ini karena isinya, karena kandungannya. Dan Rasulullah SAW ya bisa memastikan bahwa ketika seseorang mencintai Allah, maka perilakunya pun akan mencerminkan kebaikan, akan mencerminkan kecintaannya kepada Allah. Ya, pasti dia akan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan dirinya dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ya, oke, lanjut ya ibu-ibu. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yaitu surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita bagi Al-Quran itu menjadi 30 juz, ya, berarti sepertiganya itu berapa juz? 10. 10, ya, 10 juz. Jadi yang 4 ayat itu, ya, yang 4 ayat itu, yang satu baris, ya, itu sebanding dengan 10 juz Al-Quran. Kita baca ya hadisnya. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ya, sesungguhnya ada seorang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad dengan mengulang-ulangnya. Ya. Nah, di sini makanya kenapa tadi ya di antara nama lain dari surat Al-Ikhlas ini adalah qul huwallahu ahad. Karena di hadis ini tidak mengatakan yaqra'u surat Al-Ikhlas, ya enggak? Ya, tapi yaqra'u qul huwallahu ahad. Dengan mengulang-ulangnya, ya, terus diulang-ulang. Ya, membaca surat Al-Ikhlas. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Ya, maka tatkala pagi hari, nah, yang mendengar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dia temukan. Wa ka'anna rajulu yataqalluha. Ya. Dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat itu, ya, menganggap remeh surat Al-Ikhlas. Ngapain sih diulang-ulang gitu kan? Ya, yataqalluha itu dari qalil itu sedikit. Jadi yataqallu itu menganggap remeh. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusal Qur'an." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu, yaitu surat Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya.
Mungkin kalau kita ngapain juga sih baca surah Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi gitu kan ya. Jadi meremehkan. Maka Rasulullah itu Masya Allah ya bisa melihat gitu ya, bisa menjawab sesuai anggapan orang yang bertanya. Masya Allah. Jadi mungkin dilihat dari gestur tubuhnya atau cara berbicaranya ya, atau dari mimik wajahnya gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Ini ada lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ayyu'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin? Ya. Apakah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam saja? Fasyaqqa dzalika alaihim. Hal itu membuat mereka keberatan gitu ya. Bukan kata Rasulullah, bisa nggak kalian baca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya. Jadi jangan habiskan malam itu dengan tidur. Bisa tidak membaca sepertiga Al-Quran ya dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Ya, para sahabat merasa berat gitu. Aduh, berat ya. 10 juz gitu kan ya. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Ya. Siapa ya Rasulullah di antara kami yang mampu melakukan itu? Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahul wahidus samadu thuluthul Qur'an. Allahul wahidus samadu, ya, itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Ya, jadi maksudnya Allahul wahidus samadu itu maksudnya apa? Surat Al-Ikhlas itu thuluthul Qur'an. Jadi ketika kita sebelum tidur gitu ya, sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, itu seolah-olah kita ya sebanding, bukan seolah, sebanding dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah, begitu begitu sayangnya Allah terhadap umatnya, ya, sehingga dia Allah menyediakan ya pahala yang begitu besar, ya, ingin memberikan pahala yang besar kepada umatnya, sedangkan Allah tahu bahwa ya umatnya itu ketika malam hari ya mereka sudah lelah dengan pekerjaan di siang hari, ya sudah lelah dengan rutinitas mereka, ya, tapi Allah ingin memberikan kebaikan kepada mereka, ya, kepada hamba-hambanya, ya, maka Allah ya menyuruh kita umatnya, ya, ini kan bukan para sahabat saja, menyuruh kita umatnya, ya, setiap malam itu kalian bisa mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran, ya, dengan membaca apa? Dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Tidak butuh waktu lama ya, baca surat Al-Ikhlas ya dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar gitu ya. Insya Allah kita setiap malam ya bisa ketika tidur sudah disimpan di timbangan kebaikan kita pahala sepertiga Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, ya, selalu diingatkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk membaca surat Al-Ikhlas ini ya menjelang tidur. Kemudian lanjut. Ini sama ya, redaksi masih sama. Kemudian ini juga sama. Oh, nah, katanya surat Al-Ikhlas ya itu bisa melindungi orang-orang yang membacanya jika dibaca bersama surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Kita baca ya hadisnya ya. Jadi kalau dibaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, kita dilindungi oleh Allah ya. Diberikan perlindungan oleh Allah. Hadisnya dari Uqbah bin Amir, Baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwatin, ya, tatkala aku menuntun kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, idz qala, tiba-tiba beliau berkata, ya Uqbah, qul, wahai Uqbah, ucapkanlah, fastama'tu, maka aku dengarkan dengan seksama. Tsumma qala,
ya Uqbatu qul, ya wahai Uqbah, katakanlah, fastama'tu, maka aku dengarkan dengan seksama. Faqala hasalisah, Rasulullah membaca, ya, mengatakan, membaca surat itu as-salisah, yang ketiga kalinya. Faqultu ma aqulu, gitu kan ya. Apa yang harus saya baca gitu ya. Faqala qul huwallahu ahad. Ya, faqara as-surata hatta khatamaha. Ya, katakanlah qul huwallahu ahad. Lalu beliau membacanya sampai selesai. Summa qara'a qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq wa qara'tu ma'ahu hatta khatamaha. Ya, maka aku membaca ya bersama beliau sampai selesai. Summa qara'a qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian beliau membaca surat An-Nas, faqara'tu ma'aha, kemudian Uqbah pun aku membaca bersama beliau hatta khatamaha, sampai selesai. Summa qala ma ta'awwadza bimithlihinna ahadun. Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengannya dengan tiga surat tersebut, ya. Bahwa ketika kita membaca surat ini, ya, tiga surat ini, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas, ya, maka kita sudah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keburukan yang tidak bisa menghampiri kita, ya, baik itu keburukan apapun, ya, keburukan yang kemarin-kemarin ya Bu ya, yang kemarin kita bahas, bahkan keburukan virus, bakteri yang tidak terlihat oleh kita pun, ya, kan kita berlindung dari apa tuh? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad, gitu ya. Jadi dari min syarri naffatsati fil uqad, dari virus, bakteri yang tidak terlihat oleh kita, itu kan tidak terlihat oleh kita, ya, bisa masuk ke tubuh kita kapanpun. Nah, ketika kita berlindung dengan itu, maka kita pun akan terjaga dari itu, ya, insya Allah. Kemudian itu tadi seketika hendak tidur, ya. Ketika hendak tidur. Nah, ini ada hadis nih ya. Memang katanya ini hadisnya Hasanul Gharib, akan tapi disahihkan oleh Syekh Albani, ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Ini biasanya saya kalau baca ini ketika setelah pas at-tahiyat, Bu. Ya, pas at-tahiyat. Mungkin ini nanti bisa ibu-ibu baca juga, ya. Nanti saya share ya di grup, insya Allah. Saya bacakan dulu hadisnya. Orang yang berdoa dengan makna surat Al-Ikhlas ini akan diampuni dosa-dosanya dengan izin Allah. Ya. Jadi berdoa dengan makna surat Al-Ikhlas. Ya. Hadisnya dari Mihjan bin Al-Adru radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke masjid. Idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhadu. Ya, tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari salatnya dan ia sedang bertasyahud. Ya, bertasyahud dari at-tahiyat. Pas di at-tahiyatulillah, gitu kan ya. Faqala, ya. Lalu ia berkata, orang ini berkata, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu salasan. Jadi ada seorang sahabat, ya, beliau salat, nah pas tasyahud beliau berdoa, ya, beliau berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad, ya. Karena engkau itu esa, ya, tempat bergantung yang tidak berputra dan yang tidak memiliki anak dan tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagimu seorang pun. Antaghfirli dzunubi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sahabat ini, ya, ketika meminta ampun kepada Allah, ya, beliau menggunakan isi dari surat Al-Ikhlas. Nah, ini artinya bahwa kita
tidak mengapa Bu, misalnya ketika kita berdoa apapun, ya berdoa apapun, ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Wahidul Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya Allah, ya menggunakan sifat Rahman ini tidak masalah, ya menggunakan surat Al-Ikhlas ini, ya isi dari surat Al-Ikhlas ini tidak masalah, ya seperti yang dilakukan oleh sahabat ini, ya. Innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qad ghufira lahu. Allah telah mengampuninya. Dan beliau mengatakannya 3 kali, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Ya, bahwa Allah telah mengampuninya. Bahwa kenapa sahabat ini menggunakan isi dari surat Al-Ikhlas, ya, untuk meminta ampun kepadanya, karena sahabat ini telah mengetahui, telah memahami kandungan isi dari surat Al-Ikhlas. Nah, kita pun ketika sudah mengetahui kenapa yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini ahad, ya. Nah, gitu. Kenapa Allah, ya, tidak Rob, tapi kenapa Allah? Terus kenapa ahad? Terus kenapa as-samad? Kenapa as-samad? Ya. Pada kata as-samad ini tidak pernah disebutkan di surat-surat yang lainnya. Tapi kenapa di surat Al-Ikhlas disebutkan kata as-samad, ya, digunakan sifat as-samad, ya, gitu. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah memahaminya pun, ya, kita bisa bisa memahami kenapa surat Al-Ikhlas ini merupakan, ya, atau sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran, dan kenapa banyak sekali para sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas ini, bahkan, ya, dalam doanya pun, ya, mereka menggunakan isi dari surat Al-Ikhlas ini, ya. Itu baru pembukaan surat Al-Ikhlas, ya. Boleh ini lanjut atau sudah selesai? Atau sudah nanti dilanjutkan minggu depan? Udah dulu kayaknya Ustazah ya. Sudah dulu ya. Oke. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas tentang munasabah, ya, munasabah korelasi antara surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Masad atau Al-Lahab. Kemudian kita masuk ke tafsirnya, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua diberikan keistiqomahan, karena ini yang sulit sekali ya untuk istiqomah itu, gitu ya. Mudah-mudahan Allah pun memberikan kita pemahaman yang benar, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mudah-mudahan dengan mengetahui nanti surat Al-Ikhlas, ya, kita pun bisa lebih mencintai Allah dan bisa lebih bisa melakukan, ya, perintah Allah dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan yang mau tilawah setoran nanti saja di grup. Mau nanya sebenarnya Ustazah. Oh iya. Boleh ya Ustazah, udah ditutup tapi ya. Kenapa? Ingatnya gimana? Udah ditutup? Belum. Mau nanya, udah ditutup? Belum ya? Belum. Tadi ini berapa? Kalau dari arti mukhlis tadi ya, itu tuh memurnikan, mengkhususkan. Kalau kita tuh kalau ngomong ikhlas tuh kayak merelakan, berarti itu kurang tepat ya? Iya, itu mah Rito. Oh, jadi ikhlasin ya? Aja itu tuh salah ya? Beda. Kadang saya juga suka ngoreksi. Saya mah ikhlas. Mungkin definisi bahasa Indonesia sama Arab beda. Tapi Ibu yang saya tahu ya, kata guru bahasa Indonesia gitu ya. Kalau kata itu diambil dari bahasa Arab, misalnya kata ikhlas itu kan diambil dari bahasa Arab, maka definisinya tidak akan jauh dari situ. Ya, tidak akan jauh, tidak akan melenceng gitu. Ya, seperti begini, kata mahram. Muhrim ya. Muhrim. Oh iya. Muhrim. Itu dari bahasa Arab kan, muhrim itu. Ya. Nah, muhrim itu kan orang yang berihram.
Tapi kadang Betul. diartikannya orang yang haram dinikahi gitu ya, muhrim. Ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu itu saya membahas dengan teman saya gitu. Ini gimana? Apa sih yang benarnya? Yang benarnya adalah orang yang haram muhrim itu adalah orang yang ihram. Oh. Jadi meskipun sudah jadi katanya apa ya? Adopsi bahasa itu tidak akan merusak arti juga, tidak akan melahirkan arti yang berbeda juga gitu, katanya gitu. Nah, begitu benar ikhlas. Ya ada ikhlas, ada ridho gitu. Ridho makan menerima. Ya. Maksudnya ya saya meridho lah ya dengan takdir ini gitu kan ya. Ridho. Ikhlas. Harus ikhlas gitu kan. Harus ikhlas itu harus ya karena Allah gitu. Ya betul Bu. Iya tentang itu benar. Jadi ada kata-kata yang bergeser gitu maknanya ya dari yang seharusnya gitu. Betul, bergeser maknanya. Siap. Padahal ikhlas lagi itu, tadi. Ya tadi padahal ikhlas itu ya tadi ya memurnikan ketauhidan gitu ya. Maksudnya memurnikan Allah dari kesyirikan ya, dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah gitu. Itu ikhlas. Jadi memurnikan, mengkhususkan, saya baru ini jadi khusus ya, artinya tuh ke arah khusus gitu ya, murni khusus gitu ya. Jadi bukan seperti rela, bukan ke arah sana ya. Bukan seperti rela, bukan. Siap. Yang kedua itu kan boleh disebutkan surat Qul huwallahu ahad ya. Tapi kadang kan ada yang bilang surat kulhu, kalau gitu mah nggak boleh ya. Kulhu aja gitu. Disingkat gitu ya. Kulhu. Enggak deh Bu ya, karena di hadisnya juga kan Qul huwallahu ahad. Siap. Ya. Terakhir yang tadi yang membaca di atahiyat dengan yang semakna dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Berarti itu kan udah ada yang yang menghindar dari fitnah dajjal sudah itu Ustaz ya? Iya, sesudah itu. Oh, siap. Sudah itu. Iya, jadi nanti saya share doanya gitu ya. Memang nggak tahu asa beda aja gitu ketika baca itu. Meskipun memang derajat hadisnya ya gitu ya, derajat hadisnya ini hasan gharib gitu, hasan gharib. Tapi ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan Syekh Al-Albani itu kan kapasitasnya luar biasa gitu ya. Kapabilitasnya luar biasa lah gitu ya. Jadi hadis-hadis yang disahihkan beliau berarti kan sudah melalui analisa yang sangat dalam gitu ya. Jadi insya Allah bisa diamalkan. Ya. Yang terpenting kan kita itu adalah isinya itu. Dan kata Rasulullah kan ghufirallahu. Dan itu yang kita harapkan lah, kita diampuni dosa kita. Ya. Ya Ustaz. Iya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke lah, kalau cukup kita akhiri ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.